Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Oke, karena ini segmen cerita pendek, jadi langsung saja, tidak perlu lagi berbasa-basi. Cerita horor kita mulai. Malam minggu ini seperti malam minggu yang kemarin-kemarin. Ya, Anissa itu merasakan kesepian yang teramat sangat sejak ditinggalkan kekasihnya. Ya, mereka putus karena memang cinta mereka itu masih cinta monyet. Jadi gambarannya adalah Nisa ini adalah gadis yang baru berumur 17 tahun. Dan ia baru berpacaran 2 kali. Dan 2 kali itu yang pertama adalah teman sekolahnya, dan yang kedua itu adalah teman dari kenalan temannya. Namun hanya beberapa bulan akhirnya mereka putus karena masalah ego masing-masing. Jadi karena Anissa ini sangat kesepian dengan hari-harinya, karena pagi sampai sore pun ia hanya di kamar, tidak ada teman lagi karena ia baru saja tamat sekolah. Jadi semua temannya itu sedang sibuk-sibuknya mencari pekerjaan, sedangkan Anissa ini mempunyai karakter yang pemalas. Jadi ia belum niat untuk mencari kerjanya. Singkat cerita, kembali ke malam itu, yaitu malam minggu. Jadi Anissa itu duduk sendirian di depan rumah sampailah tengah malam. Padahal ia itu seorang gadis dan orang tuanya sudah menyuruhnya masuk bahkan ketika jam 9 malam tadi. Namun karena Anissa ini adalah anak pembangkang, ia pun tidak mengindahkan kata-kata atau ingatan dari orang tuanya. Dan kejadian horor pun dimulai ketika ia duduk sendirian di depan rumah. Malam itu entah kenapa tidak ada angin yang berhembus, sedangkan hawa di sekitar Anissa itu terasa sangat hangat. Iya, ia merasakan tubuhnya itu mulai berkeringat, padahal ini malam hari, seharusnya dingin. Namun tubuhnya tidak menggambarkan kedinginan itu. Karena ia sudah terlalu bosan untuk bermain handphonenya, akhirnya ia bermenung saja menatap ke arah depan. Dan tiba-tiba ada wanita yang berjalan pelan di depan dirinya, di depan rumahnya. Wanita itu menatap Anissa, begitupun juga dengan Anissa. Dan wanita itu mengangguk dan tersenyum tipis saja, dan dibalas dengan Anissa dengan senyuman yang tipis juga. Jadi gambarannya itu adalah wanita ini berjalan dari sisi kanan ke sisi kiri. Dan setelah pertemuan itu berarti wanita ini berjalan ke arah kiri dan menjauhi Anissa. Namun hanya selang beberapa detik, tiba-tiba ketika Anissa masih menatap ke arah depan, wanita itu kembali berjalan dari sisi kanan ke sisi kiri dengan situasi yang sama, dengan gelagat yang sama. Ya, wanita itu tersenyum tipis menghadap ke Anissa. Dan Anissa pun mengangguk juga. Nah, kali ini situasinya wanita itu belum kembali lagi. Jadi Anissa kembali bermain handphonenya. Dan tiba-tiba selang beberapa menit, wanita itu berjalan lagi dari sisi kanan ke sisi kiri. Saat itu walaupun Anissa sedang bermain handphone, namun ia seperti awas terhadap situasi lingkungan sekitarnya. Jadi Anissa itu sadar bahwa ada orang yang berjalan dari sisi kanannya menuju sisi kiri. Jadi spontan Anissa melihat ke arah depan. Dan apa yang ia lihat? Ya, wanita itu kembali lagi menegur dirinya. Namun kali ini berbeda. Ya, wajah wanita ini tidak seperti 2 kali pertemuan tadi. Karena kali ini wajah dari wanita itu penuh dengan luka sayat dan tangannya hilang satu. Dan wanita itu tidak berjalan melainkan mengambang. Lalu diiringi dengan ketawa cekikikan khas kuntilanak. Karena situasi itu sudah mulai chaos, Anissa sadar bahwa itu bukanlah manusia. Ia pun menguatkan dirinya untuk berdiri dari tempat duduknya.
Namun karena rasa takut mulai menyerang dirinya, tubuhnya tidak terkontrol. Ia pun dengan membabi buta menumbur pintu masuk rumahnya, dan seketika ia berteriak sekencang-kencangnya membangun orang tua dan abang dan adiknya. Karena Anissa yang histeris itu, sontak keluarga Anissa pun terbangun semuanya melihat Anissa yang menangis ketakutan sambil menunjuk ke arah depan rumah. Keluarganya bertanya, "Ada apa? Ada apa?" "Ada kuntilanak di depan." Namun seketika ternyata memang betul. Suara wanita kuntilanak itu menggema di seluruh penjuru rumahnya, dan keluarganya pun juga ikut mendengarkan. Dengan spontan, abang laki-lakinya itu berlari ke arah depan mencoba untuk melihat pintunya itu apakah terbuka atau tidak. Dan ternyata pintu depannya itu terbuka sangat lebar. Lalu segera ia tutup pintu itu dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Satu keluarga itu pun hanya merangkul satu sama lain, berharap kuntilanak ini menghilang dari sekitaran mereka. Dan benar saja, selang beberapa waktu kuntilanak itu pun atau suara kuntilanak itu pun menghilang pelan-pelan dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Sangat mengerikan. Ya, sebaiknya daripada kita duduk sendirian di depan rumah, apalagi sampai tengah malam, lebih baik baring saja di dalam kamar. Kalau tertidur, ya tertidur, daripada takutnya nanti kejadiannya seperti Anissa ini. Ya, bukannya orang yang ia tegur, malah kuntilanak yang berkeliaran di depan rumahnya. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu sebelum menutup video ini. Dan sampai jumpa lagi di episode-episode lainnya. Saya Adil undur diri. See you.